Aku tidak menyangka. Saat aku ke rumah keluarga, aku melihat suamiku masuk ke kamar berdua, dan saat aku diam-diam mengikuti dan aku buka pintu kamar, aku kaget. Ternyata suamiku sedang berciuman dengan tanteku dan melakukan hubungan yang harusnya cuma dilakukan denganku saja. Saat aku melihat mereka, ternyata tanteku sangat liar sekali bermain dengan suamiku. Aku sadar, soal fisik, aku kalah jauh dari tanteku yang menggoda. Sonia menatap halaman rumahnya, yang tampak lebih ramai dari biasanya. Hari itu, keluarga besarnya akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun ibunya. Sejak pagi, Sonia sudah sibuk menyiapkan berbagai hidangan. "Mas Randy, tolong angkat kursi tambahan ke teras," ujar Sonia sambil membawa nampan. "Siap sayang," jawab Randy sambil tersenyum. Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil, turun seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Dengan penampilan yang sangat menawan, ia mengenakan gaun elegan yang membuat semua orang menoleh. "Clara datang," seru salah satu anggota keluarga. Tante Clara, adik dari Ibu Sonia, memang dikenal sebagai wanita yang selalu menjaga penampilannya. Selain cantik, ia juga sangat ramah dan percaya diri. Randy yang sedang menyusun kursi pun tanpa sadar ikut memperhatikan kedatangan Clara. "Sudah lama tidak bertemu, Randy," kata Clara sambil tersenyum hangat. "Ya, Tante Clara makin terlihat muda saja," jawab Randy sambil tersenyum. Sonia hanya tertawa kecil mendengar pujian suaminya. Acara keluarga berlangsung meriah. Semua orang bercengkerama sambil menikmati makanan. Tante Clara menjadi pusat perhatian karena kisah-kisah perjalanannya ke berbagai kota. Randy tampak beberapa kali ikut berbincang dengan Clara. "Kamu sekarang sibuk kerja di mana?" tanya Clara. Randy menjelaskan pekerjaannya dengan antusias, sementara Clara mendengarkan dengan penuh perhatian. Sonia yang melihat mereka mengobrol hanya menganggapnya sebagai percakapan biasa. Namun beberapa anggota keluarga mulai saling bertukar pandang. Tante Clara memang pandai membuat suasana jadi hidup, bisik salah satu sepupu. Malam tiba, semua anggota keluarga berkumpul di meja makan panjang. Clara duduk tepat di samping Randy, karena kursi lain sudah penuh. Sepanjang makan malam, mereka beberapa kali tertawa bersama karena membahas pengalaman lucu. Sonia yang sibuk melayani tamu tidak terlalu memperhatikan. "Randy memang orangnya menyenangkan," kata Clara sambil tersenyum. "Ah, Tante bisa saja," jawab Randy. Percakapan sederhana itu tampak biasa, namun tanpa disadari, keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain. Sebelum pulang, seluruh keluarga berkumpul untuk berfoto. Saat sesi foto berlangsung, Clara berdiri di dekat Sonia dan Randy. "Lebih dekat sedikit, biar masuk semua," kata fotografer keluarga. Tanpa sengaja, Randy dan Clara berdiri berdekatan. Sonia yang melihatnya tidak berpikir macam-macam. Namun saat foto selesai, Clara berkata pelan, "Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Randy. Ceritamu tadi menarik." Randy hanya mengangguk sambil tersenyum. Malam semakin larut. Setelah semua tamu pulang, Sonia dan Randy membereskan rumah. Saat Sonia sudah tertidur, ponsel Randy berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Tante Clara. "Terima kasih untuk hari ini. Senang bisa bertemu lagi." Randy membalas singkat, "Sama-sama Tante. Senang juga bisa ngobrol." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang belum disadari oleh siapapun. Sejak acara keluarga beberapa hari lalu, Randy dan Tante Clara sesekali bertukar pesan. Awalnya hanya membahas acara keluarga dan kabar sehari-hari. Suatu sore, ketika Sonia sedang sibuk di dapur, ponsel Randy kembali bergetar. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" tulis Clara. Randy tersenyum kecil sebelum membalas, "Lumayan melelahkan Tante, tapi masih aman." Percakapan sederhana itu terus berlanjut. Mereka mulai saling berbagi cerita tentang pekerjaan, hobi, dan pengalaman hidup. Randy merasa Clara adalah sosok yang menyenangkan untuk diajak berbicara, sementara Sonia sama sekali tidak menaruh curiga. Suatu siang, Tante Clara datang berkunjung ke rumah Sonia. Clara kebetulan sekali datang
Sambut Sonia dengan ramah. Aku sedang ada urusan di dekat sini. Jadi sekalian mampir. Jawab Clara. Saat itu, Randy sedang bekerja dari rumah. Mendengar suara Clara, ia keluar dari ruang kerjanya. Wah, Tante Clara datang, katanya. Mereka bertiga kemudian mengobrol, sambil menikmati teh dan kue. Namun Sonia beberapa kali harus meninggalkan ruang tamu untuk mengurus pekerjaan rumah, membuat Clara dan Randy lebih banyak berbincang berdua. Di tengah obrolan, Clara memperhatikan perubahan pada Randy. Kamu sekarang terlihat lebih dewasa dibanding dulu, kata Clara sambil tersenyum. Randy tertawa kecil. Benarkah? Iya. Sonia beruntung memiliki suami yang pekerja keras. Pujian itu membuat Randy merasa dihargai. Selama ini, ia memang sedang menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup berat. Tanpa disadari, Randy mulai menantikan percakapan dengan Clara. Malam harinya, Sonia memperhatikan Randy yang tampak sibuk menatap ponselnya. Dari siapa, Mas? Tanya Sonia santai. Oh, dari Tante Clara. Tadi dia mengirim resep kue yang katanya enak. Sonia hanya mengangguk. Meski tidak merasa curiga, Sonia mulai menyadari bahwa nama Clara kini lebih sering muncul di ponsel suaminya. Namun ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Keesokan harinya, sebuah pesan kembali masuk. Kalau akhir pekan nanti sempat, ajak Sonia makan siang bersama. Sudah lama kita tidak berkumpul, tulis Clara. Randy menunjukkan pesan itu kepada Sonia. Bagaimana kalau kita datang? Tanya Randy. Sonia tersenyum. Tentu saja, sudah lama juga aku tidak mengobrol dengan Tante Clara. Tak ada yang menyadari bahwa pertemuan berikutnya akan mulai mengubah hubungan mereka bertiga. Akhir pekan pun tiba. Sonia dan Randy berangkat menuju sebuah restoran yang telah dipilih oleh Tante Clara. Setelah sampai, mereka melihat Clara sudah lebih dulu menunggu di salah satu meja dekat jendela. Maaf, membuat Tante menunggu, kata Sonia sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku juga baru datang, jawab Clara ramah. Makan siang berlangsung hangat. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari keluarga hingga kenangan masa lalu. Randy tampak beberapa kali tertawa mendengar cerita Clara yang penuh pengalaman. Di tengah obrolan, Randy dan Clara menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Kamu juga suka fotografi? Tanya Clara terkejut. Iya, sejak kuliah, jawab Randy. Wah, sama sekali. Aku juga masih sering memotret saat bepergian. Mereka pun mulai berbincang panjang mengenai hobi tersebut. Sonia memperhatikan keduanya dengan senyum kecil. Sepertinya kalian cocok kalau sudah bicara soal fotografi, candanya. Mereka semua tertawa. Saat makan siang berlangsung, Sonia mendapat telepon dari ibunya. Aku keluar sebentar ya. Ada telepon dari ibu, kata Sonia. Setelah Sonia pergi, Clara dan Randy melanjutkan percakapan. Kamu beruntung memiliki keluarga yang harmonis, kata Clara. Randy tersenyum. Semoga begitu. Kadang pekerjaan membuatku jarang punya waktu untuk keluarga. Clara mengangguk memahami. Jangan sampai terlalu sibuk. Waktu bersama keluarga itu berharga. Perkataan Clara membuat Randy termenung. Setelah makan siang selesai, mereka berpisah di area parkir. Terima kasih sudah datang, kata Clara. Sama-sama Tante. Lain kali kita kumpul lagi, jawab Sonia. Di perjalanan pulang, Sonia memperhatikan Randy yang tampak lebih banyak diam. Kenapa Mas? Lagi memikirkan pekerjaan? Tanya Sonia. Iya, sedikit, jawab Randy singkat. Padahal, Randy sedang memikirkan nasihat Clara tentang pentingnya keluarga. Malam harinya, Randy menerima pesan dari Clara. Terima kasih untuk hari ini. Senang bisa berkumpul lagi dengan kalian. Randy membalas. Kami juga senang Tante. Terima kasih atas nasihatnya tadi. Clara membalas beberapa saat kemudian. Jaga Sonia baik-baik. Dia sangat menyayangimu. Randy membaca pesan itu beberapa kali sebelum akhirnya meletakkan ponselnya. Tanpa disadari, hubungan mereka mulai menjadi semakin akrab, meski semuanya masih terlihat wajar di mata Sonia. Hari-hari berikutnya
berjalan seperti biasa. Namun, Randy dan Tante Clara kini semakin sering bertukar pesan. Topik yang dibahas pun semakin beragam, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga cerita masa lalu. Suatu malam, Sonia memperhatikan Randy yang tersenyum sendiri saat melihat layar ponselnya. "Lagi ngobrol dengan siapa, Mas?" tanya Sonia sambil duduk di samping suaminya. "Ini, Tante Clara. Dia mengirim foto hasil jepretannya saat liburan minggu lalu," jawab Randy sambil menunjukkan layar ponselnya. Sonia tersenyum kecil. "Oh, bagus juga hasil fotonya." Meski belum curiga, Sonia mulai merasa bahwa kedekatan mereka semakin intens. Suatu sore, Clara menghubungi Randy dan Sonia. "Aku mendapat undangan pameran fotografi akhir pekan ini. Kalian mau ikut?" tanya Clara melalui telepon. "Wah, menarik juga," jawab Sonia. Namun sehari sebelum acara, Sonia mendapat kabar bahwa ibunya kurang sehat. "Aku mungkin tidak bisa ikut, Mas. Aku harus menemani ibu ke dokter," kata Sonia. Randy mengangguk. "Kalau begitu aku datang sebentar saja, mewakili kita berdua." Akhirnya, Randy dan Clara pergi ke pameran tersebut. Di galeri, Randy dan Clara menghabiskan waktu berjam-jam membahas dunia fotografi. Setelah acara selesai, mereka duduk di sebuah kafe kecil. "Kamu terlihat lelah akhir-akhir ini," kata Clara. Randy menghela napas. "Pekerjaan sedang banyak. Kadang aku merasa kurang punya waktu untuk diri sendiri." Clara mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu harus menjaga dirimu juga, Randy." Randy merasa nyaman karena ada seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Malam harinya, Sonia bertanya kepada Randy, "Bagaimana acara pamerannya?" "Seru. Banyak karya bagus," jawab Randy. "Berdua saja dengan Tante Clara?" "Iya. Karena kamu tidak bisa ikut." Sonia hanya mengangguk. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kegelisahan kecil di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Keesokan paginya, Sonia membuka media sosial. Ia melihat unggahan dari Clara berupa foto di galeri seni. Pada salah satu foto, tampak Randy sedang tertawa di samping Clara. Tidak ada yang aneh dalam foto itu. Namun Sonia memperhatikan bahwa keduanya terlihat sangat akrab. Sonia memandangi foto tersebut cukup lama sebelum akhirnya menutup ponselnya. Untuk pertama kalinya, Sonia mulai bertanya-tanya, apakah kedekatan mereka benar-benar hanya sebatas keluarga? Beberapa hari setelah pameran fotografi, Sonia mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya. Randy kini lebih sering memegang ponsel. Bahkan, ketika sedang bersantai di ruang keluarga. "Mas, akhir-akhir ini sibuk sekali dengan ponsel," ujar Sonia sambil tersenyum. Randy segera meletakkan ponselnya. "Oh, cuma urusan pekerjaan dan beberapa pesan dari keluarga," jawabnya. Sonia mengangguk, tetapi perasaannya mulai tidak tenang. Suatu sore, Tante Clara kembali menghubungi Sonia. "Bagaimana kalau akhir pekan ini kalian datang ke rumah? Sudah lama kita tidak berkumpul," ajaknya. Sonia menyetujui undangan itu. Saat tiba di rumah Clara, suasana berlangsung hangat. Mereka mengobrol sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan. Namun, Sonia kembali menyadari bahwa Randy dan Clara tampak sangat mudah menemukan topik pembicaraan. Mereka banyak berdiskusi tentang fotografi, perjalanan, dan berbagai pengalaman hidup. Malam harinya, setelah pulang ke rumah, Randy pergi mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Tak lama kemudian, layar ponsel menyala. Sonia yang berada di dekatnya tanpa sengaja melihat nama pengirim, Clara. Isi pesannya hanya singkat, "Terima kasih sudah datang hari ini. Senang bisa banyak berbagi cerita." Sonia terdiam beberapa saat. Pesan itu memang terdengar biasa, tetapi Sonia mulai bertanya-tanya mengapa komunikasi mereka begitu sering. Keesokan harinya, Sonia bertemu sahabat lamanya, Maya. Sonia menceritakan kegelisahannya. "Aku mungkin terlalu berlebihan, tapi aku merasa Randy dan Tante Clara akhir-akhir ini terlalu dekat," kata Sonia. Maya mendengarkan dengan serius. "Jangan langsung berprasangka, tapi tidak ada salahnya jika kamu lebih memperhatikan situasinya,"
saran Maya. Sonia mengangguk pelan. Ia berharap semua hanya perasaannya saja. Malam itu, Sonia memperhatikan Randy kembali tersenyum saat membaca pesan di ponselnya. Mas, akhir-akhir ini sering sekali berkomunikasi dengan Tante Clara ya? Tanya Sonia dengan hati-hati. Randy tampak sedikit terkejut. Oh, tidak juga. Kami hanya sering berdiskusi soal fotografi. Sonia tersenyum tipis. Semoga memang hanya itu. Randy tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda. Beberapa hari setelah percakapan itu, Sonia mulai merasakan perubahan dalam rumah tangganya. Randy masih bersikap baik seperti biasa, tetapi ia tampak lebih sering melamun. Saat berada di rumah, pikirannya seolah sering melayang ke tempat lain. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam berdua, Sonia mencoba membuka percakapan. Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan banyak pikiran. Randy tersenyum tipis. Mungkin hanya capek kerja. Sonia mengangguk. Meski di dalam hatinya masih tersimpan banyak pertanyaan. Pada akhir pekan, Clara kembali menghubungi Randy. Ada acara komunitas fotografi di kota. Kalau sempat, datang ya. Randy sempat ragu. Namun karena Sonia sedang mengunjungi ibunya di luar kota selama 2 hari, ia akhirnya memutuskan untuk datang. Acara itu berlangsung di sebuah taman kota. Banyak fotografer berkumpul untuk berbagi pengalaman dan memamerkan hasil karya mereka. Clara tampak senang melihat Randy datang. Senang kamu bisa datang, katanya. Terima kasih sudah mengundang, jawab Randy. Mereka kemudian berkeliling sambil melihat berbagai hasil fotografi. Setelah acara selesai, Randy dan Clara duduk di sebuah kafe. Pembicaraan mereka kali ini tidak lagi hanya soal fotografi. Mereka mulai berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan berbagai keputusan hidup yang pernah mereka sesali. Aku dulu banyak menunda hal-hal penting, kata Clara pelan. Randy mendengarkan dengan saksama. Aku juga sering begitu, jawabnya. Percakapan itu membuat keduanya merasa semakin dekat sebagai teman. Namun tanpa mereka sadari, batas-batas yang dulu terasa jelas kini mulai memudar. Ketika Sonia pulang ke rumah, ia melihat Randy tampak tergesa-gesa menyimpan ponselnya. Mas habis dari mana? Tanya Sonia. Tadi keluar sebentar. Sendiri? Randy terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, bertemu teman komunitas fotografi. Jawaban itu membuat Sonia semakin penasaran. Ia merasa Randy tidak menceritakan semuanya. Malam itu, Sonia mulai memperhatikan perilaku suaminya dengan lebih seksama. Keesokan harinya, Sonia kembali membuka media sosial. Ia melihat unggahan terbaru dari salah satu anggota komunitas fotografi. Di antara beberapa foto acara, Sonia melihat Randy dan Clara sedang berdiri berdampingan sambil tersenyum. Tidak ada yang salah dengan foto itu. Namun, Sonia baru menyadari satu hal. Randy tidak pernah memberitahunya bahwa Clara juga hadir di acara tersebut. Sonia memandangi layar ponselnya cukup lama. Perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya berupa dugaan, kini mulai berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Malam itu, Sonia tidak bisa tidur dengan tenang. Foto yang dilihatnya di media sosial terus terbayang di pikirannya. Keesokan paginya, saat sarapan, Sonia akhirnya memutuskan untuk bertanya, Mas, kemarin kamu bilang bertemu teman komunitas fotografi. Kenapa tidak bilang kalau Tante Clara juga ada di sana? Randy tampak sedikit terkejut. Oh, iya, aku lupa menyebutkannya, jawabnya singkat. Lupa? Tanya Sonia pelan. Randy hanya mengangguk dan segera mengalihkan pembicaraan. Jawaban itu justru membuat Sonia semakin curiga. Sejak hari itu, Sonia mulai lebih memperhatikan suaminya. Ia menyadari bahwa Randy kini sering membawa ponselnya kemanapun pergi, bahkan saat berada di dalam rumah. Suatu malam, ketika Randy sedang mandi, ponselnya kembali berbunyi. Di layar, hanya muncul notifikasi singkat. Clara, terima kasih untuk hari ini. Sonia tidak membuka pesan tersebut, namun hatinya terasa semakin gelisah. Sonia kembali menemui sahabatnya. Maya, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan Randy, kata Sonia.
Maya mengangguk pelan. Kalau memang ada yang mengganggumu, bicarakan baik-baik dengan Randy. Jangan memendam semuanya sendiri. Tapi aku takut dugaanku benar. Maya menggenggam tangan Sonia. Apapun yang terjadi, kamu harus siap menghadapi kenyataan. Kata-kata itu terus terngiang di benak Sonia. Suatu sore, Sonia pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Saat berjalan melewati sebuah kafe, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di dalam kafe, ia melihat Randy sedang duduk bersama seseorang. Orang itu adalah Tante Clara. Mereka tampak berbincang serius sambil sesekali tertawa. Sonia tercium. Ia tidak langsung masuk ke dalam kafe. Dari kejauhan, ia hanya memperhatikan mereka beberapa saat. Yang membuat Sonia semakin kecewa adalah Randy tidak pernah mengatakan bahwa ia akan bertemu Clara hari itu. Malam harinya, Sonia akhirnya tidak bisa lagi menahan perasaannya. Mas, tadi sore aku melihat kamu di kafe bersama Tante Clara, kata Sonia dengan tenang. Randy tampak terkejut. Kamu melihatnya? Sonia mengangguk. Kenapa kamu tidak jujur? Randy terdiam beberapa saat. Aku hanya bertemu untuk membahas acara fotografi berikutnya. Tapi, kenapa harus disembunyikan? Randy tidak segera menjawab. Keheningan memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Sonia merasa ada jarak yang begitu besar di antara dirinya dan Randy. Setelah percakapan malam itu, suasana di rumah menjadi canggung. Sonia duduk di ruang keluarga sambil menatap kosong ke arah televisi yang menyala. Tanpa suara, Randy akhirnya memecah keheningan. Aku tidak berniat menyembunyikan apapun, Sonia. Sonia menoleh. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau sering bertemu Tante Clara? Randy menghela napas panjang. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Jawaban itu justru membuat Sonia semakin kecewa. Hari-hari berikutnya, hubungan Sonia dan Randy mulai berubah. Percakapan mereka tidak lagi sehangat dulu. Sonia menjadi lebih pendiam, sedangkan Randy terlihat sering melamun. Suatu malam, Sonia memperhatikan Randy sedang tersenyum saat membaca pesan di ponselnya. Mas, apa masih sering berhubungan dengan Tante Clara? Tanya Sonia. Randy terdiam sejenak. Iya, tapi hanya membahas fotografi. Sonia hanya mengangguk pelan. Namun kali ini, ia tidak sepenuhnya percaya. Suatu sore, Randy meninggalkan ponselnya di meja ketika menerima panggilan pekerjaan. Tak lama kemudian, layar ponsel menyala. Sonia tidak berniat membuka pesan itu, tetapi notifikasi yang muncul cukup membuatnya terdiam. Clara, aku senang bisa berbicara denganmu. Terima kasih sudah selalu mendengarkan. Sonia merasakan dadanya sesak. Pesan itu memang tidak menunjukkan sesuatu yang pasti, tetapi cukup membuatnya menyadari bahwa hubungan mereka sudah lebih dari sekadar obrolan biasa. Malam itu, Sonia memutuskan untuk menghubungi Clara. Tante, apakah ada sesuatu yang perlu Sonia ketahui? Tanya Sonia dengan hati-hati melalui telepon. Di seberang sana, Clara terdiam cukup lama. Sonia, Tante tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Jawaban itu membuat Sonia semakin gelisah. Maksud Tante apa? Ada banyak hal yang sebaiknya dibicarakan langsung, jawab Clara pelan. Sonia mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Clara mengajak Sonia bertemu di sebuah kafe. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, kata Clara. Sonia datang dengan perasaan campur aduk. Saat duduk berhadapan, Clara tampak gugup untuk pertama kalinya. Sonia, akhir-akhir ini aku dan Randy memang sering berbicara dan bertemu. Sonia menatap Clara tanpa berkedip. Tapi aku sadar, kedekatan ini sudah mulai melewati batas yang seharusnya. Sonia merasakan dunia seolah berhenti sesaat. Apakah ini pengakuan yang selama ini ia takutkan? Sonia terdiam beberapa saat setelah mendengar pengakuan Clara. Apa maksud Tante dengan melewati batas? Tanya Sonia dengan suara pelan. Clara menunduk. Aku dan Randy terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Kami terlalu nyaman berbicara satu sama lain. Sonia menarik napas panjang. Apakah Randy memiliki perasaan pada Tante? Clara tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu
Seharusnya kamu tanyakan langsung kepada Randy. Jawaban itu membuat hati Sonia semakin tidak tenang. Sepanjang perjalanan pulang, Sonia terus memikirkan percakapannya dengan Clara. Ia tidak menyangka bahwa kedekatan yang selama ini ia anggap biasa ternyata telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sesampainya di rumah, Sonia mendapati Randy sedang duduk di ruang keluarga. "Kamu dari mana?" tanya Randy. "Aku baru bertemu Tante Clara," jawab Sonia singkat. Wajah Randy langsung berubah. "Kalian membicarakan apa?" Sonia menatap suaminya dalam-dalam. "Banyak hal." Malam itu, Sonia meminta Randy duduk bersamanya. "Aku ingin mendengar semuanya langsung darimu," kata Sonia. Randy terdiam cukup lama. "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu," jawab pertanyaanku, Mas. Randy menunduk. "Aku memang terlalu dekat dengan Tante Clara. Awalnya hanya soal fotografi. Lalu kami mulai sering berbagi cerita pribadi." "Apakah kamu mencintainya?" tanya Sonia dengan mata berkaca-kaca. Randy terdiam sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku tidak tahu kapan semuanya berubah. Tapi aku sadar aku telah menyakitimu." Air mata mulai jatuh di pipi Sonia. Di rumahnya, Clara duduk sendirian di ruang tamu. Ia terus memikirkan Sonia. Selama ini, Sonia selalu memperlakukannya dengan baik sebagai keluarga. Clara menyadari bahwa kedekatannya dengan Randy telah menciptakan luka yang mendalam. Untuk pertama kalinya, Clara merasa sangat menyesal. Ia memutuskan untuk mengambil jarak dari Randy demi memperbaiki keadaan. Keesokan paginya, Clara mengirim pesan kepada Randy. "Randy, kita tidak boleh melanjutkan kedekatan ini. Fokuslah pada Sonia dan rumah tanggamu." Randy membaca pesan itu berulang kali. Sementara itu, Sonia masih berusaha menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Rumah tangga mereka kini berada di persimpangan. Akankah Sonia mampu memaafkan Randy? Dan apakah Randy sanggup memperbaiki kepercayaan yang telah hancur? Pesan dari Clara terus terbayang di benak Randy. "Fokuslah pada Sonia dan rumah tanggamu." Randy sadar bahwa selama ini ia telah melangkah terlalu jauh secara emosional. Meski tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangganya, kedekatannya dengan Clara telah melukai Sonia. Malam itu, Randy duduk di hadapan Sonia. "Aku tahu, aku sudah membuatmu kecewa," kata Randy pelan. Sonia tercium. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih memberiku kesempatan." Sonia memejamkan mata sejenak. Luka di hatinya belum hilang, tetapi ia melihat penyesalan yang tulus di wajah suaminya. Sesuai keputusannya, Clara mulai menjaga jarak. Ia berhenti menghubungi Randy secara pribadi dan hanya berkomunikasi seperlunya dalam urusan keluarga. Clara juga menyadari bahwa kesepiannya selama ini telah membuatnya terlalu bergantung pada perhatian Randy. Kini ia ingin memperbaiki hidupnya sendiri. Ia mulai kembali menekuni hobinya, bepergian, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama sahabat-sahabat lamanya. Beberapa minggu kemudian, Sonia meminta bertemu Clara. Mereka duduk berdua di sebuah kafe yang tenang. "Aku marah dan kecewa," kata Sonia jujur. Clara menundukkan kepala. "Aku mengerti, dan aku benar-benar minta maaf." Sonia menatap tantenya. "Aku tidak tahu kapan bisa melupakan semuanya, tapi aku tidak ingin kehilangan keluarga." Air mata terlihat di sudut mata Clara. "Aku juga tidak ingin kehilanganmu, Sonia." Untuk pertama kalinya sejak semua rahasia itu terbongkar, keduanya mulai berbicara dari hati ke hati. Hubungan Sonia dan Randy tidak langsung membaik. Mereka membutuhkan waktu. Randy mulai lebih terbuka kepada Sonia. Ia berusaha mengembalikan kepercayaan yang sempat hilang. Mereka kembali meluangkan waktu bersama, berbicara lebih sering, dan berusaha memahami satu sama lain. Perlahan-lahan, Sonia mulai melihat perubahan nyata dalam diri suaminya. Meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, harapan mulai tumbuh kembali. Beberapa bulan kemudian, keluarga besar kembali berkumpul. Suasana masih sedikit canggung, tetapi semuanya berusaha memperbaiki hubungan. Clara dan Randy menjaga batas dengan baik. Sonia pun memilih untuk perlahan membuka lembaran baru. Ia menyadari bahwa kepercayaan adalah fondasi penting dalam sebuah pernikahan.
Dan ketika kepercayaan itu retak, dibutuhkan kejujuran, penyesalan, dan usaha besar untuk memperbaikinya. Sementara Clara belajar bahwa kesepian tidak boleh menjadi alasan untuk mencari kenyamanan di tempat yang salah. Dan Randy akhirnya memahami bahwa perhatian kecil yang tampak sepele dapat berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak dijaga dengan bijak.